Pada video ini kita akan membahas latihan C rotasi. Soalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 4.39, jelaskan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar berwarna merah. Jika ya, tentukan besar dan arah rotasinya. Kita lihat yang biru yang ini, yang merah yang ini. Yang biru adalah hasil rotasi dari yang merah. Kita lihat titik ini. Titik ini dirotasi sehingga posisinya ada di sini. Rotasinya, kita lihat ini adalah siku-siku. Artinya besarnya 90 derajat. Lalu arahnya berlawanan jarum jam. Jadi yang A adalah rotasi. Rotasi 90 derajat, arah berlawanan jarum jam. Kemudian yang B. Nah yang B ini bukan rotasi. Jadi yang B bukan rotasi. Kemudian yang C, kita lihat yang warna biru, kemudian yang warna merah. Kita lihat titik ini. Titik ini dirotasi ke sini, hasilnya di sini. Rotasinya siku-siku. Karena siku-siku berarti 90 derajat. Jadi yang C, rotasi 90 derajat, kemudian arahnya berlawanan jarum jam. Jadi yang C, rotasi 90 derajat, arah berlawanan jarum jam. Kemudian yang D, kita lihat titik ini. Dirotasi sehingga berada di sini. Rotasinya, kita lihat rotasinya garis lurus. Karena garis lurus berarti sudutnya 180 derajat. Jadi yang D rotasi 180 derajat, arahnya berlawanan jarum jam. Jadi yang D rotasi 180 derajat, arah berlawanan jarum jam. Kemudian soal nomor 2, gambarkan hasil rotasi segitiga RST dengan besar sudut 180 derajat terhadap titik Q. Kita rotasikan dulu titik S. Titik Q di sini. Nah, karena sudutnya 180 derajat, berarti rotasinya berupa garis lurus. Jadi S dirotasikan ke sini, hasilnya berupa garis lurus. Jadi yang ini S aksen. Kemudian yang T, sama caranya diputar, hasilnya berupa garis lurus. Ini T aksen. Kemudian yang R dirotasikan, berarti seperti ini. Maka hasilnya segitiganya seperti ini. S aksen, T aksen, R aksen. Selanjutnya soal nomor 3, A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan bayangan segitiga ABC dari hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segitiga ABC beserta bayangannya. Kita gambarkan segitiga ABC pada koordinat kartesius. Titik A 5,2. 5, 2. Berarti di sini. Titik A. Titik B 8,5. 8, 5. Titik B. Titik C 2,1. 2, 1. Jadi segitiga ABC seperti ini. Selanjutnya kita menggambar bayangannya. Caranya kita bisa menggunakan tabel 3.11. Hasil rotasi titik XY. Ini di buku halaman 168. Di sini rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti yang ini. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik awal XY, bayangannya negatif Y, X. Nah, jadi yang A, bayangannya X-nya 5, Y-nya 2. Bayangannya berarti negatif 2,5. Yang B, 8,5, bayangannya berarti negatif 5,8.
Yang C 2,1, berarti bayangannya negatif 1,2. Kita buat A aksen, negatif 2,5. Negatif 2, 5. A aksen. B aksen, negatif 5,8. Negatif 5, 8. B aksen. C aksen, negatif 1,2. Berarti di sini. Hasilnya seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui segi 4 KLMN dengan titik sudutnya di K 1,2, L 6,4, M 8,-3, dan N 3,-1. Tentukan bayangan hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Gambarkan segi 4 KLMN beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita gambarkan segi 4 KLMN pada bidang koordinat seperti ini. Sama seperti nomor 3. Titik K 1,2. 1, 2. Berarti di sini. Titik K. Kemudian L 6,4. 6, 4. Berarti di sini. Titik L. Kemudian titik M 8,-3. 8, -3. Berarti di sini. Titik N 3,-1. 3, -1. Berarti di sini. Jadi segi 4 KLMN seperti ini. KLMN. Kemudian kita membuat bayangannya. Di sini kita mencarinya dengan menggunakan tabel 3.11. Hasil rotasi. Rotasinya 180 derajat. Berarti yang ini. 180 derajat searah jarum jam. Titik awal XY, bayangannya negatif X, negatif Y. Jadi angka 1,2 bayangannya negatif 1, negatif 2. Kemudian yang L 6,4 bayangannya negatif 6, negatif 4. Yang M 8,-3 bayangannya negatif 8,3. Yang N 3,1 bayangannya negatif 3,1. Kemudian K aksen negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Berarti yang ini. K aksen. Kemudian L aksen negatif 6, negatif 4. Negatif 6, negatif 4. Berarti di sini. L aksen. M aksen negatif 8,3. Negatif 8, 3. Yang ini. N aksen negatif 3,1. Negatif 3, 1. Berarti yang ini. Jadi bayangannya L aksen, M aksen, N aksen, K aksen. Selanjutnya soal nomor 5. Gambar bayangan hasil refleksi untuk setiap segitiga berikut pada garis yang diketahui. Bayangan akhir dari setiap bangun tersebut juga merupakan hasil rotasi. Tentukan koordinat bayangan dan sudut rotasinya. Yang A segitiga ABC dengan A 3,0, B 6,0, dan C 5,4 direfleksikan pada sumbu X, dilanjutkan sumbu Y. Kita gambarkan segitiga ABC. Titik A 3,0, berarti di sini. Titik A. Kemudian titik B 6,0, berarti di sini. Titik C 5,4. 5, 4. Berarti di sini. Ini adalah segitiga ABC. Kemudian direfleksikan pada sumbu X. Kita lihat titik A berada di sumbu X. Ini berarti bayangannya tetap. Jadi A dan A aksen sama. Kemudian titik B berada di sumbu X. Berarti bayangannya sama. B sama dengan B aksen. Kemudian titik C direfleksikan terhadap sumbu X. Nah ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah bayangan C aksen. Jadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen seperti ini. Kemudian segitiga A aksen, B aksen, C aksen direfleksikan pada sumbu Y. Sumbu Y yang ini.
Titik A ini jaraknya 3. Maka bayangannya di sini negatif 3. A double aksen. Koordinatnya negatif 3,0. Kemudian titik B ini 6, maka bayangannya di sini negatif 6. B double aksen. Koordinatnya negatif 6,0. Kemudian C aksen 5, berarti di sini negatif 5. Koordinatnya negatif 5, negatif 4. Jadi C double aksen, koordinatnya negatif 5, negatif 4. Jadi segitiganya seperti ini. A double aksen, B double aksen, C double aksen. Kemudian sudut rotasinya. Kita lihat dari A ke A double aksen, rotasinya berupa garis lurus. Demikian pula dari C sampai ke C double aksen berupa garis lurus, sehingga sudutnya 180 derajat. Jadi di sini sudut rotasinya 180 derajat. Nah, jadi koordinat bayangan yang ini sudutnya 180 derajat. Selanjutnya yang B, segitiga HIJ dengan H 2,1, I 7,4, dan J negatif 1,5 direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Dilanjutkan sumbu X. Kita gambarkan segitiga HIJ 2,1. Berarti di sini. Ini H, kemudian I 7,4. 74. Kemudian yang J negatif 1,5. Negatif 1, 5. Segitiga HIJ seperti ini. Kemudian kita refleksikan pada garis Y sama dengan X. Nah, di sini jika titik awal X, Y direfleksikan pada Y sama dengan X, hasilnya Y, X. Jadi dibalik. Jadi untuk H 2,1 bayangannya 1,2. Yang I 7,4 bayangannya 4,7. Yang J negatif 1,5 bayangannya 5, negatif 1. Jadi H aksen 1,2. 1, 2 berarti di sini H aksen. Kemudian Y aksen 4,7. 4, 7. Y aksen. Y aksen 5, negatif 1. 5, negatif 1. Y aksen. Jadi segitiga H aksen, Y aksen, Y aksen seperti ini. Selanjutnya refleksi sumbu X. Kita refleksikan terhadap sumbu X. H aksen 2, hasilnya di sini negatif 2. H double aksen, koordinatnya 1, negatif 2. Yang ini. Kemudian Y aksen ini 7, berarti bayangannya di negatif 7 di sini. Koordinatnya 4, negatif 7. Jadi bayangannya I double aksen 4, negatif 7. Kemudian J aksen, bayangannya berarti di sini. Koordinatnya J double aksen 5, negatif 1. Jadi segitiganya seperti ini. H double aksen, J double aksen, I double aksen. Jadi di sini koordinat bayangan yang ini. Lalu kita mencari sudut rotasi. Kita lihat dari H sampai ke H double aksen, dirotasikan ke sini. Searah jarum jam. Sudutnya kita lihat, ini membentuk garis siku-siku. Jadi sudutnya 90 derajat. Jadi di sini sudutnya 90 derajat, arahnya searah jarum jam. Selanjutnya yang C, segitiga KLM dengan K 2, negatif 1, L 4,2 dan M 2,5 direfleksikan pada garis Y sama dengan X, dilanjutkan garis Y sama dengan negatif X. Kita buat segitiga KLM. Titik K 2, negatif 1, 2, negatif 1 di sini. Titik K. Titik L 4,2, 4, 2. Titik L dan M 2,5 berarti di sini.
Ini adalah segitiga KLM. Selanjutnya direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Di sini caranya seperti ini. Jika titik asal X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, hasilnya Y, X. Tinggal dibalik. Jadi yang ini, yang K, hasilnya negatif 1,2. Seperti ini. Yang L 2,4. Lalu M 5,2. Kita buat segitiga K aksen, L aksen, M aksen. K aksen negatif 1,2. Negatif 1, 2. K aksen. L aksen 2,4. 2, 4. M aksen 5,2. 5, 2. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya refleksi Y sama dengan negatif X. Caranya seperti ini. Jika titik asal X, Y direfleksikan Y sama dengan negatif X, hasilnya negatif Y, negatif X. Jadi untuk K aksen hasilnya negatif 2,1. L aksen negatif 4, negatif 2. M aksen menjadi negatif 2, negatif 5. Selanjutnya kita buat segitiga K double aksen, L double aksen, M double aksen. K double aksen negatif 2,1. Berarti di sini negatif 2, 1. K double aksen. L double aksen negatif 4, negatif 2. Negatif 4, negatif 2. M double aksen negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya menentukan sudut rotasi. Kita lihat dari K sampai ke K double aksen berupa garis lurus. Sehingga rotasinya 180 derajat. Jadi sudut rotasinya 180 derajat. Selanjutnya soal nomor 6, diketahui segitiga DF dengan koordinat titik sudut di D 3,2, E 8,1 dan F 8,5. Gambarlah bayangan hasil transformasi segitiga DF jika yang A dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. Kita buat segitiga DF. Seperti ini. Titik D 3,2. 3, 2. Kemudian titik E 8,1. 8, 1. Kemudian F 8,5. 8, 5. Kemudian segitiga ini dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini. Jadi hasilnya seperti ini. Titik D 2, bayangannya negatif 2. Atau koordinatnya di aksen 3, negatif 2. Kemudian yang E 1, bayangannya di sini negatif 1. Atau koordinatnya 8, negatif 1. F 5, bayangannya di sini negatif 5. Atau koordinatnya 8, negatif 5. Kemudian segitiga ini dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hasilnya kita menggunakan tabel 3.11. Yang ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik awal X, Y, bayangannya negatif Y, X. Jadi di sini Y menjadi negatif Y. Kita lihat di aksen 3 sebagai X, Y-nya negatif 2. Jadi bayangannya, nah yang Y negatif kali negatif, positif. Jadi 2,3. Kemudian yang E 8 sebagai X, Y-nya negatif 1. Bayangannya negatif kali negatif, positif. Jadi positif 1,8. Lalu yang F, Y negatif 5. Negatif kali negatif, positif. Jadi 5,8. Lalu kita buat segitiga D double aksen, E double aksen, F double aksen. Seperti ini. D double aksen 2,3. 2, 3. E double aksen 1,8. 1, 8.
F double aksen 5,8. 58. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang B dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, kemudian ditranslasikan sejauh negatif 2, 3. Caranya di sini kita cari dulu bayangan 180 derajat dengan menggunakan tabel 3.11. Yang ini. 180 derajat, bayangannya negatif X, negatif Y. Jadi yang D 3,2, bayangannya negatif 3, negatif 2. Yang E 8,1, bayangannya negatif 8, negatif 1. Yang F 8,5, bayangannya negatif 8, negatif 5. Lalu kita buat segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Ini segitiga yang DEF. Segitiga D aksen, E aksen yang ini. Kemudian ditranslasi negatif 2, 3. Berarti geser ke kanan 2, ke sini. Lalu ke bawah 3. 1, 2, 3. Lalu yang F sama, geser ke kanan 2, ke bawah 3. Yang D sama, geser ke kanan 2, ke bawah 3. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Kemudian yang C dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Setelah itu ditranslasikan sejauh 4, 3. Ini caranya sama seperti A dan B. Jadi dikerjakan sendiri.